Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan kita di acara Pasmina Pasangan Minggu Ayeuna. Sesuai dengan yai saya tentunya dan tim dari Semapur Semari punya cerita Aji Benciai. Pada sore hari ini saya akan menghadirkan rekan saya satu angkatan saya pribadi dari 96. Siapa dia? Yuk kita kepoin langsung. Assalamualaikum. Salam Corona. Corona dan salam ya. Corona dan salam ya. Gimana Apeldi sama Tentin sehat? Alhamdulillah baik. Teman-teman dari Semanik ya, alumni. Ini adalah pasangan Pasmina kita pada sore hari ini. Namanya Muhammad Feldi, Feldi Ahmad Faisal. Feldi Ahmad Faisal dan Entin Kodaria. Siapa tuh namanya teh? Entin Nurhayati. Kang Feldi dulu deh ya. 96 kita kan ya. Ada pengalaman apa sih atau ada memori apa sih yang Kang Feldi nggak bisa lupa di zaman SMA? Ya, Assalamualaikum dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat ya. Ya. Buat semuanya, Akang, Teteh, teman seangkatan, mungkin adik-adik juga. Kakak-kakak juga ada? Ya kan Akang Teteh. Oh ya Kang Teteh. Akang Teteh. Ya. Ini langsung aja nih, Nah, Kang, cerita masa langsung. SMA, Kang. Nama dulu deh, nama, Oh, perkenalkan gitu. nama, Iya. angkatan berapa, terus rumah sekarang di mana? Oke, nama saya Feldi Ahmad Faisal, sering disebut Feldi lah namanya Feldi. Kalau ada teman dekat ada nyebut Deden, ada nyebut Anyun, ada Oh, Deden Anyun. ada. Gitu. Mhm. Karena dulu saya tuh pindahan, jadi saya di Ciawi itu kelas 2, Kang. Oh, kelas 2 ya? Ya, jadi yang saya hafal tuh kalau nanya, Fel, dulu kelas 1 di 1-4 dulu dipegang di 1. Oh, karena nggak di SMP Ciawi ya? Ya. Langsung kelas 2 itu di bio 1, kelas 3-nya di bio 2. Bio 2. Ya, saya hafal. Dulu tuh wali kelasnya kelas 2 itu Pak Ian, kelas 3 wali kelasnya Pak Ahmad. Pak Ahmad, ya. Gitu. Terus apa lagi, Kang? Ada ini nggak pengalaman yang nggak bisa lupa di SMA? Apa ya? Mungkin dulu bekas kalau di Kota Madia tuh ada Pasus, Kang. Pasus. Pasukan khusus. Pasukan khusus. Kau pasus pasus, pasukan khusus. Kalau di SMA Ciawi, kabupaten kan kabupaten. namanya Paskibra apa Paskibra. gitu. Paskibra. Ceritanya sih ngikutin lah gitu dari kelas 1, kelas 2 pengen ngikutin Paskibra. Kelas 2, kelas 3 mana? Kelas 1 ke kelas 2. Oh iya. Iya, kelas 2 pengen ikut ekstrakurikulernya namanya Paskibra. Paskibra yang ada di kabupaten. Iya, iya. Ternyata nggak cocok, Kang. Nggak cocok. Cara jalannya beda. Bisa beda gitu. Beda. Cara jalannya beda karena yang jalannya Kota Madia itu kayak robot gitu, Kang, katanya. Robot. Gitu. Oh, nggak cocok aja pokoknya. Terus lagi tensin sendiri. Ya, akhirnya saya nggak pernah ikut. Nggak pernah ikutan. Nggak pernah ikutan. Itu tuh yang paling inget tuh ya. Paling ingat Itu pertama bedanya kali jadi masuk. gini kali ya. Kalau Paskibra kan gini, truk gitu kan. Gini gitu kan. Ini gimana? Hampir Gitu ya. bareng gitu. 3 meter bin. Hampir bareng gitu. Nah, selebihnya sih sebenarnya di SMA yang paling saya ingat sih tadi gitu ya. Saya punya teman banyak gitu. Teman banyak tuh artinya saya nggak main hanya di sekedar di lingkungan saya aja, saya juga punya teman di fisik, punya teman di bio, apalagi kan namanya seangkatan di bio itu sama di sos itu masih ada gitu. Sampai kelas 3 pun sama seperti itu gitu. Iya. Yang saya ingat sebenarnya sih kalau di sekolah sama-sama aja lah gitu, sama lah gitu. Namanya kehidupan SMA yang namanya nggak pernah dialami sama SMA lain tadi, Kang. Kita pernah jalan bareng gitu kalau misalnya sekolah sore ya gitu ya. Ngerasain yang namanya suasana embun pagi, embun sore atau kabut turun gitu. Ditambah aroma tai sapi yang wangi gitu. Dan mungkin anak-anak sekarang nggak ngerasain itu gitu. Masih. Kalau kabut Kabut enggak? Kabut enggak kan? Kabut enggak, Gitu. cuman wanginya itu masih. Masih. Karena itu memang parfum buru kita dulu. Kalau pagi gitu, kalau ada hujan gerimis gitu ya, terus ada kabut datang gitu, kita pakai jaket kayak di London, Kang, gitu kalau lagi musim dingin gitu. Sama di Cibedug ya. Mungkin itulah gitu. Kalau cerita itu mah normal lah, cerita yang lainnya mah gitu ya.
Coba kan tadi dari Kang Feldi ya, sekarang dari tetehnya coba. Ada nggak yang Tentin nggak bisa lupa? Iya, yang masih teringat sampai sekarang. Dulu kelas satu berapa ya? Sama saya dong ya sekelas. Satu sama Haikal, ya kan, sama Puan Abud. Satu kelas 2, 2, 3, kelas 3, 3, 3. 3. Oh, Bu Komari ya? Bukhari ya. Gimana? Dulu ada kejadian apa? Ada yang nggak bisa lupa nggak? Iya. Udah lupa semua. Pokoknya gitu ya. Oh gitu ya. Zaman-zaman SMA memang kita saya lihat Tentin ini emang orangnya pendiam gitu ya. Saking diamnya orang istirahat dia enggak. Bagian kita masuk dia kesini sendiri. Laparnya. Nah, oke deh. Kalau emang tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dari SMA. Nah, ini kan judulnya Pasmina, pasangan Minggu Ayeuna. Betul. Dalam artian itu adalah kita akan menghadirkan rekan-rekan yang satu sekolah ya. Iya. Satu sekolah walaupun beda angkatan atau satu angkatan. Nah, untuk Kang Fedi sendiri sebetulnya kok bisa jadi sama Tentin, gimana judulnya sih? Gitu, orang pernah nanya gitu loh. Karena ya saya tahu lah. Coba gimana? Gimana? Iya, sempet terakhir juga akhirnya kan ngobrol nih terakhir tuh kan nanyain juga ke Kang Dede. Kang Dede ngomongin apa sih? Ngomongin apa sih? Gitu. Sampai kita ngomongin juga sama istri Nah. gitu. Akhirnya juga kita juga nanya gitu. Nanya? Kok bisa ya kita gitu. Terus anak opat nanya kene gitu. Kok bisa ya Iya, gitu. kok bisa? Kok bener Kang Fedi ini Tentin juga mungkin tahu gitu kan perjalanan Kang Fedi seperti apa. Dan mungkin Kang Feldi juga boro-boro mungkin memikirkan entin waktu itu gitu kan. Tidak sama sekali. Saya tahu banget. Nah, tapi itulah jodoh ya teman-teman ya, bahwa banyak kejadian di SMA yang awalnya hare-hare kok jadi suami istri gitu. Ini juga kejadian di Pasmina kemarin gitu kan, malah satu kelas mereka mah. Satu kelas malah cuek-cuek aja gitu loh. Tapi setelah lulus justru jadi suami istri. Nah, maksud saya adalah Kang Feldi, bagaimana perjalanannya untuk bisa kok jadi sama Tentin ini, gimana seperti apa gitu loh. So, saya kasih waktu cerita 3 hari lah. Kepanjangan. Oh, Iya sih. gimana? Iya kalau niat memang ya tadi ya Kang ada niat kita. Ya kalau kenal kan kita teman mah kenal. Kenal. Apalagi biologi. Biologi sama-sama biologi gitu. Hmm. Tapi pernah lah gitu tahu yang namanya pintu yang ini gitu, Oh. tahu lah gitu. Sekedar tahu ya. Suka ngedek. heeh. Udah sama, dari klien juga ngeledek gitu. Dikit, gadis kampung gitu. Ya, gadis kampung. Gadis desa. Jadi gitu nggak, Kang Feldi kan kuliah nih. Nah, Di mana kuliah setelah lulus? di Pakuan Pakuan. Kalau Tentin kerja dia. setelah lulus langsung kerja. Kerja di mana? Kerja di mana? Honoris katanya. Oh, Di honoris. honoris ya. Nah, maksud saya pertemuannya di mana kok ujuk-ujuk bisa sama Tentin gitu loh. Itu yang teman-teman mungkin penasaran ya. Termasuk angkatan kita nih gitu kan. Sampai punten Kang Feldi, di saat waktu itu sudah ada kabar Kang Feldi sama Tentin aja, pada bingung anak-anak orang, kok bisa ya gitu kan. Nah, kok bisa ya gitu. Gimana gitu ya. Kok gimana gitu judulnya? Apa dijodohkan gitu? Itu gimana? Sok tolong diceritain biar nanti teman-teman juga kita lulus 96 nih. Ya, 96. Saya beres kuliah 2001 lah. Dulu satu ya. Berarti kan ada proses, saya ketemu sama Antin itu 2003 kan. 2003. 2003. Nah. Jadi kalau misalnya dari 96 ke 2003 kan Jauh ya. banget. Berarti kan kita udah ngelalui perjalanan kemana-mana lah. Iya, gitu. iya, Saya iya. udah kerja juga, Aha. dia juga udah kerja juga gitu. Ya kakak, makasih ya. Ya ini teman-teman dari 85 tadi. Oh, yang tadi, Sudah 85. kita wawancara pada pulang ke tempatnya masing-masing. Semoga sama sampai tujuan ya. Kakak, nanti saya WA intinya ya. Iya, nanti buka ya. Ya, oke. Kakak, Kak Dewi. Ya. Ya, ini ada teman-teman dari 85 kan pamit pulang ya. Karena dari siang ya. Iya, dari siang. Udah kita wawancarai. Ya. Jadi lanjut Kang Feldi. Kayak perjalanan jauh dari itu ya, Ya. dari 96 ke 2003. Nah, itu gimana tuh? Dan itu kalau saya sih ngelihat dadakan juga sih. Dadakan. Ya pernah dulu saya waktu kuliah, Hah? memang sempat ketemu sama dia tuh, dia pulang kerja, saya mau kuliah waktu itu. Gitu. Di situ berarti ya awal-awal. Ada aja gitu kebersih. Oh iya, gue punya temen nih gini Ah. gitu.
Nah kebetulan waktu itu ada saudaranya Hafi ya, Mohtar Hafirudin. Muta Harfiludin dekat rumah saya, saudaranya kerja di tempat dia kerja. Saya ingat baru keingetan waktu itu gitu keingetan. Kita tuh punya temen di sana, Vi. Tolong mintain teleponnya deh. Iya, karena kita punya teman gitu. Nah, dari situ. Dari situ nanyain nomor teleponnya. Ada kan kontak berarti kan. Mulai itu SMS. SMS SMS ya? SMS dulu. Belum WA ya? Belum ada WA, belum ada. Oh, telepon. Pakai koin. Nomor telepon lah ya. Oh, telepon ya. SMS-an. Udah ada handphone ya? Udah ada waktu udah punya handphone ya? Telepon kecil. Bari jeng kredit. Ya dari situ aja mungkin kan. Oh gitu. Nah maksud saya gini Kang Feldi, kan Kang Feldi atau Tentin waktu itu tidak pernah terpikir banget untuk kayaknya gue suka sama dia, atau Kang Feldi begitu sebaliknya. Kan itu nggak ada sama sekali. Maksud saya adalah kapan mulai terpikir untuk Kang Feldi atau Tentin itu saling suka gitu loh. Kalau saya sih mungkin ya, ketika saya nanyain itu mungkin ada mungkin. Oh udah ada. Mungkin. Yang jelas pada saat itu ada hubungannya aja lah gitu. Ya kenapa juga saya harus nanyain ke Hafi, saudaranya Hafi di situ, gitu minta nomor telepon dia. Gitu. Memang ujuk-ujuk gitu ya. Ya waktu itu mungkin ada kesan mungkin ya. Ketika saya ketemu sama dia ada kesan mungkin ya. Mungkin. Masih Kalau Tentin sendiri kaget nggak waktu pas pertama kali ditelepon atau telepon apa di WA dia? Ya telepon dan dia ininya sama Hafi dulu sih sebenarnya kan HP nomor teleponnya. Oh Muhtar Hafirudin comblangnya. Wah ini Kang Muhtar Hafirudin ini. Tapi kan pernah ngasih surat. Ngasih surat. Ditanya itu sama Feldi ngasih nomor telepon rumah dia. Telepon. Dicuekin aja. Ngapain soalnya kau tahu ya dia sama siapa gitu. Ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu sama siapa? Ayo. Iya. Ngapain nanya-nanya gitu kan? Cuekin aja. Sudah rada lama-lama telepon. Diangkat juga. Ngapain? Ngarep. Tadinya kalau dia ngapain? Tolong diangkat. Ngapain? Tapi diangkat. Oh. Oke. Nah, ingat nggak apa yang Kang Feldi bilang ya? Pertama kali. Biasalah. Basa-basi dulu. Gimana kabar gitu kan? Sorry. Langsung ke pribadi boleh ya? Waktu itu Kang Feldi belum nikah kan? Belum. Mungkin belum ya? Belum nikah ya? Belum, anak 2 cuman. Duda ya. Mau minta sok. Aing mah. Oke. Oh jadi telepon nanti ya. Nah dari situ janjian. Janjian. Di mana pertama kali janjian? Di rumah Bibi. Di rumah? Ada di Gang Gudang Garam kan ada rumah Bibi. Di Gang Gudang Garam ya. Jadi janjian pertama di Gang Gudang Garam di rumah Bibi. Oke. Mungkin punya ini nggak sih feeling gitu? Apa gitu? Enggak sih, pengen ketemu aja gitu. Main gitu ya. Boleh juga. Boleh juga. Keur maing boga baheula. Ada fitnah. Aduh, enggak teman-teman karena buat teman-teman nih saya tahu banget sebetulnya saya tahu banget sebetulnya. Cuman kan ini kan kalau saya yang cerita kan terlucu. Oke, tapi gini untuk memutuskan menikah tuh kapan? Sudah berapa lama sudah berapa lama ya, hubungan? Nggak lama ya. 2003 ketemu Maret. 2005 Januari nikah. Hampir 2 tahun kurang. 2 tahun kurang ya. Perjalanan hubungan lah ya gitu ya. Itu maksud saya terpikir untuk menikah tuh di awal hubungan apa memang jalanin dulu aja deh nanti gimana nanti kedepannya apa gimana apa baru ada di pertengahan lah. Oh pertengahan ya. Tapi kalau saya sih pada dasarnya waktu itu beres kuliah, udah mulai kerja gitu. Jadi ngapain lagi sih gitu. Iya. Gitu sih. Pas ketemu ya cocok ya ngapain lagi gitu. Nyaman lah gitu ya. Tentu juga sama gitu Nen. Nah, waktu pertama kali untuk menyatakan mau nikahin Entin itu gimana kata-katanya? Nikah yuk. Poin. Kalau itu sih kalau
resminya mah ditanyain sama orang tuanya. Gitu. Oh. Kapan mau nikahnya udah. Oh gitu. Itu aja sih sebenarnya. Dan niat dari awal juga karena memang tadi udah tua lah bahasanya. Udah kerja, udah mau ya udah beres kuliah, udah kerja juga terus ngapain lagi. Dan ketemu sama cocok lah gitu. Udahlah ngapain lagi lah gitu. Udah. Dari situ memang udah niat mau nikah lah. Tinggal apa? Nyari waktu yang tepat aja kali ya. Kapan? Waktu pernikahan nikah kapan? Nikah itu 30 Januari 2005 ya. 30 Januari 2005 ya. 2005. Oke. Langsung punya rumah sendiri apa enggak. ngontrak apa di rumah orang tua? Sempat pilot. Oh. Sama pilot sampai 5 tahun terus akhirnya kita misah ya. Misah ya. Misah. Barakallah. Sekarang punya anak berapa? 4 kan. 4 ya. Alhamdulillah. Ini bungsu nih mudah-mudahan Ini anak sih. keberapa ini? Bungsu ini yang keempat. Yang keempat ya. Siapa namanya, Dek? Siapa? Ini anak bungsu yang keempat ya. Yang pertama udah kuliah SMP ya. SMP kelas 9 ya. Iya kelas 9 kali ya kalau SMP. Kelas 9. Kalau yang kedua Kelas 6. kelas 6. Yang ketiga Kelas 1. kelas 1 SD. Ini yang terakhir ya. Mau rencana nih punya anak lagi? Cukup riweuh. Oke, kembali ke masa-masa SMA. Kang Feldi, ada ini nggak guru pelajaran apa sih yang Kang Feldi suka dulu? Dulu apa ya? Kan fisika ya, bagian bio ya. Saya biologi yang saya paling nggak suka tuh karena kesel ya. Keselnya tuh saya nggak pernah ngerti gitu. Namanya kimia gitu. Kimia. Dulu sempat gitu. Sempat karena gurunya aja gitu. Kayaknya saya kurang suka gitu. Kurang suka. Ganti guru yang lain juga nggak suka. ngerti. Berarti bukan guru, bukan. Bukan guru, bukan bolot aja. Kalau memang katanya eksak gitu kimia, ya kenapa harus kimia gitu? Saya matematika senang. Saya fisika senang gitu. Cuman itu aja saya nggak mau, bukan nggak mau, kayaknya nggak mau ngerti atau gimana ya? Oh gitu ya? Ngerti gitu. Ngerti. Kimia itu ya? Apa harus ganti guru ya? Namanya kimia. Akimia. Kalau Tintin apa yang paling nggak suka fisika. Fisika ya? Tapi dulu fisikan, bio ya? Mungkin karena gurunya juga ya. Mati titik. Pak, iya Pak, iya ini nanti tonton nih sama guru nih. Tapi yang pasti lah itulah memang pasti namanya murid ya, pasti ada pembelajaran yang nggak suka, ada yang suka. Begitupun ke gurunya kan, sama guru juga ada yang izin ke. Aduh, dulu waktu pas mau apa namanya sekolah pindahan itu, Kang Feldi kan pindahan. Kenapa ke Semarang Ciawi? Kenapa enggak ke Bogor lagi? Enggak, terus terang saya dulu tuh ke Tajur itu juga orang baru Kang, saya di Tajur. Oh. Sebelumnya saya di Bogor. Bogor. Jadi waktu itu 2000 berapa ya saya ingat tuh ya? 91 lah ya kelas 1 tuh ya. 91 itu saya baru ke Tajur Kang. Dan waktu itu saya juga nggak tahu, maksudnya Ciawi itu ada SMA Ciawi ke sana. Oh iya. Dan waktu itu sih sebenarnya kalau NEM tuh masuk saya ke Ciawi. Gitu. Masuk ya. Masuk. Makanya pindah ke Ciawi. Iya. Nah waktu itu pilihannya satu itu, yang kedua karena di lingkungan situ juga ada kakak kelas semua. Saya udah ke Ciawi aja katanya gitu. Banyak teman kalau misalnya mau sekolah bisa bareng. Ya akhirnya saya mastiin pindah aja ke sana gitu. Mesti pindahin ke Ciawi. Dina ada pertanyaan ke Dina? Jadi dari Tajur itu jadi udah pindah 2 kali sekolah gitu. Kan di Bogor, Tajur, sama nih. Tajur rumah maksudnya? Rumah gitu. Jadi saya tuh di Tajur pun baru gitu. Jadi pas kelas 1 SMA tuh saya baru di Tajur gitu. Oh. Makanya saya dapatnya di PGRI 1. PGRI 1. Gitu, ya. Karena waktu itu saya milih SMA 5 sama SMA 3 nggak masuk Kang. Gitu. Akhirnya ya udahlah yang dekat PGRI 1. Terus banyak teman juga ya. Nah, ketika itu mastiin untuk pindah ke SMA Ciawi itu karena memang banyak teman juga di wilayah situ. Iya. Kalau Tintin dulu SMP di mana SMP? Cari mana itu? Masang. Oh, Cari Masang. Oh iya. Terus ini loh. Pas SMA mah memang rumah di mana rumah? Oh, rumah Cigombong. Jauh ya. Sama ya Cigombong ya? Oh, Cigombong juga ya?
di mana Cigombong mana ngomongnya? Kecamatan ke dalam. Oh, SPM. Oh iya. Ya, Kang Peldi tahu nggak ini kita ini wawancara ini di satu tempat ya, yang ya indah ya, suasananya asik gitu kan. Ini namanya The Royal Villa Royal. Apa namanya? Awalnya di Tapos. Di sini juga ada tempat makan, tempat nongkrong. Ada juga buat pernikahan. Ada buat pernikahan. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin mau nongkrong-nongkrong ya. Kopi-kopi ya, yang suka cemilan-cemilan 10 ya. Ini juga datang ke sini aja langsung ya ke The Royal ya, Tapos ya, tepatnya tentunya jadi Tapos Cibedug ya. Oke. Nah, kembali ke Kang Peldi nih. Kang Peldi, waktu pernikahan itu orang tua Kang Peldi sama orang Tentin langsung setuju apa gimana? Langsung setuju ya. Karena perjalanannya sudah 2 tahun ya waktu itu ya. 2 tahun ya. Kalau Kang Peldi sendiri waktu pas niat untuk menikah itu terbesit dalam hati Kang Peldi nggak? Aduh, kok bisa ya yang dulu gua biasa-biasa aja di SMA gitu ya. Apa baru-baru sekarang ngobrol-ngobrol juga gitu loh. Baru sadar gitu. Gimana Kang Peldi? Ya gimana ya? Ya saya gitu aja sih, jodoh ya, sih. Jodoh ya. Dan terus terang yang namanya tadi numbuhin perasaan suka atau nggak suka sebenarnya memang tadi rahasia Allah lah. Ketika itu memang muncul awalnya seperti itu ya nggak bisa nolak, nggak bisa ini. Iya, kalau benar, menurut saya benar. sih gitu ya. Benar. Dan juga didukung sama kesempatan lah mungkin. Iya, kesempatan ya. Untuk ada jalannya lah. Iya. Sekarang Kang Peldi kerja di mana? Kebetulan saya kerja di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Oh, Kesatuan. Hampir 3 tahun. 3 tahun ya. Itu ngurusin apa aja, Kang? Kebetulan memang concern di career center, Kang. Jadi saya nyiapin lulusan itu untuk siap kerja lah pada dasarnya. Tapi secara soft skill mungkin. Soft skill gitu. Artinya preparation, persiapan buat mereka terjun ke dunia kerja gitu. Jadi memang kerjaannya banyak lah. Salah satunya juga kita punya kerjasama sama perusahaan-perusahaan yang nanti kelak mungkin mereka bisa kerja di sana. Oh iya. Tapi sebelumnya juga ada kegiatan magang, Kang, buat mereka gitu. Oh gitu. Jadi si mahasiswa itu sebelum mereka lulus mereka harus ada kegiatan magang. Semacam pelatihan lah gitu. Magang kerja, Kang. Oh, magang kerja. Jadi mereka kerja beneran kerja. Oh, gitu. beneran kerja. Digaji? Ada uang saku istilahnya. Uang saku ya. Nah, kebetulan udah 2 tahun ini kita kerjasama sama BUMN, Kang. Jadi mudah-mudahan sih mereka bisa bisa punya persiapan yang namanya kerja di BUMN ini seperti apa sih gitu. Dan ini skalanya nasional juga sih. Oh, luar biasa. Sih, gitu. Luar biasa. Kita bisa tembus ke sana. Ada yang pelatihan-pelatihan juga ya, Mi ya. Pelatihan-pelatihan kayak seminar sama pelatihan ya tadi persiapan kerja lah buat mahasiswa gitu. siap ke dunia kerja. Iya. Kalau Tante sendiri berhenti kerja dulu setelah nikah langsung berhenti kerja? Belum. Itu di honoris itu yang di pabrik apa sih? Oh, kamera ya. Berapa tahun di situ kerja berarti? 6 tahun ya. Wow, udah lumayan dong, udah punya jabatan juga di situ ya. Ada jabatannya ya. Karyawan. Dulu kenapa waktu nikah nggak ke saya MC-nya? Nggak ada acara itu ya, Kang. Teh. Ada, Mi. Jadi cuman akad nikah doang? Oh, makanya. Ayo ngomong sederhana, ini keramaian. Oh, nikah di mana? Di Cigombong? Cigombong ya? Di rumah aja. Di rumah ya? Oke. Waktu itu diundang ya teman-teman 96 ya? Undang. Ada ya? Ada. Oh, saya dong yang nggak diundang saya ada. Duka tuh. Pasti kesibuk MC. Oke, buat teman-teman 96 ya, buat teman-teman 96 nih ada teman-teman kita nih Kang Peldi sama Tentin ya. Waktu itu memang kita tahu bahwa mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa mereka tidak sama sekali satu SMA itu berhubungan ya dekat gitu ya. Tapi ya ternyata tadi Kang Peldi bilang bahwa jodoh itu memang sudah diatur di mana kita harus menyatakan cinta, suka itu kan seiring dengan berjalannya waktu kan gitu ya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan mungkin begini. Di saat Kang Peldi menyatakan kok kenapa ya ujuk-ujuk nanyain ke Kang Hafi gitu loh.
Itu aja sebetulnya yang jadi pertanyaan. Yang notabene-nya kan Kang Feli juga mungkin punya kesibukan, ya kan? Kenapa harus seperti itu gitu kan? Nah itu Kang Feli sendiri sadar nggak dengan itu? Nggak tahu saya juga. Hafi main ke rumah, Apa yang ke rumah? terus dia ketemu saudaranya itu. Terus saudaranya itu apa gitu ya? Nanyain, oh kerja di Honoris katanya. Oh kerja di Honoris, saya baru ingat di situ, ingat gitu. Nah, Ada temen tuh di sana kata saya gitu. maksud saya kok Kang Feli tahu entin tuh tidak honoris gitu loh. Itu loh. Waktu itu saya ketemu, waktu saya mau kuliah kan kata saya gitu. Saya mau kuliah, dia pulang kerja. Pulang kerja. Di Hero. Di Hero ngobrol. Jadi mana gitu kan? Ketemu aja. Ketemu ya. Ya kan kalau ketemu doang Kang Feli nggak tahu dia kerja di honoris kumaha sih. Nanya, di situ udah ada, berarti di situ dong awalnya. Ya. Kayaknya di situ Kang, karena nggak mungkin di ujung-ujung Kang Feli ke Kang Hapi bilang kerja di honoris. Oh benar nggak mungkin. Pasti ada satu sebab dulu. Tadi teh ya ketemu di Hero, nanyain kerja di mana begitu ya. Itu pun mungkin Kang Feli juga hanya sekedar nanya biasanya gitu kan. Tapi benar ada hati, ada. Saruan tinggi. Waktu di Hera tukar-tukar handphone enggak? Enggak ya? Enggak. Selewatan aja gitu. Selewat dia mau ke Hero, saya mau kuliah ke dalam gitu. Oh gitu. Di mana? Ingat nggak tanggal berapa waktu itu? Enggak ingat. Hah? Enggak ingat saya itu. Nggak ingat ya? Orang selewat kan gimana sih? Tahunnya? Enggak apa. Aneh. Justru itu momen terindahnya di situ sebetulnya. Aduh, tapi punten. Sebelum itu Tintin punya seseorang nggak sebelum waktu kerja? Nggak, Kang Feli? Ngaku. Enggak ada sih. Nggak ada satu. Ini angkatan 2019. Ini mungkin anak kita kayaknya. Beda seangkatan. Ya. Kita kan 2022. Dan lulus. Kang Feli. Kembali ke SMA ya. Kang Feli kan juga dulu pernah merasakan kita waktu itu masih pembelajarannya itu bahwa guru itu masih boleh untuk mendidik kita dengan kekerasan, bukan kekerasan, ketegasan, ya. Kan sekarang anak-anak sekarang kan udah nggak boleh nih, ada hukumnya, ada apanya gitu kan. Menurut Kang Feli gimana? Sebagai apa namanya? Tadi sebagai apa di kantor tuh? Pemberi materi apalah gitu. Yang ngurusin itu gitu. Ya itu gimana? Ya tadi kalau kita mau tahu kondisi pendidikan pada saat ini sebenarnya tadi gitu. Karena saya juga selain di universitas gitu, di institut juga saya dulu pernah ngajar juga kan. Ngajar juga. Jangankan tadi gitu, kita beda tahun angkatan gitu ya. Dari tahun ke tahun per angkatan tuh orang tuh macam-macam kan. Beda ya. Handlingnya. Misalnya saya ngajar sekarang kelas 1 atau kelas 3. Ketika saya ngajar kelas 2 tuh tipenya udah beda. Kan? Beda lagi ya? Beda kan. Dan kita nggak bisa tadi gitu, nggak bisa kita nyamakan, apalagi gini ya, jauh banget gitu. Kalau dulu kita pernah dididik seperti ini gitu, nah kita akan ngedidik anak kita atau murid kita dengan cara seperti itu. Nggak akan bisa ya. Karena tadi udah beda zaman, udah beda kebutuhan gitu. Dan itu mau nggak mau tadi guru sekarang atau orang tua sekarang itu memang juga harus update kan. Karena apa? Perkembangan tuh cepat gitu. Jadi udah bukan lagi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang atau yang kemarin kita pakai lagi nggak, main tahunan Kang sekarang. Jadi bisa jadi gitu perkembangan tahun ini akan berbeda dengan perkembangan tahun depan, tahun selanjutnya. Iya. Dan tadi kekerasan adalah bagian dari solusi. Mungkin ada yang sisi baik artinya kekerasan apa ya? Ketegasan ya kali ya gitu. Mungkin ada yang memang luput pada zaman sekarang yang mungkin tidak gitu. Seolah-olah tadi karena memang guru atau pendidik itu ketakutan di wilayah itu, tapi tadi ada yang hilang Kang gitu. Jadi ada kesan memang generasi sekarang tuh agak kurang ajar, ada apa gitu. Ada bedanya, tapi tadi nggak tahu tuh gimana cara untuk itunya gitu. Kan itu kan beda urusan tuh Kang antara etika ya, antara etika, akhlak gitu ya, dengan tadi itu bagian dari pembentukan karakter tadi itu beda sebenarnya. Ada beberapa yang memang penanganannya beda gitu. Iya. Tapi saya juga agak bingung gitu. Kita mau mentingin dulu dia berani atau mentingin dia dulu sopan santun Kang gitu. Kalau saya sih
pada saat ini ya mendingan juga mereka berani aja dulu Kang. Iya, Karena apa iya. tadi? Kalau sopan santun kan juga masih bisa Bisa dirubah, Dirubah, bisa gitu. diperbaiki pelan-pelan. Karena tadi ketika anak udah nggak berani nyoba Kang, maka dia nggak akan berani mau belajar kalau menurut saya. Gitu. Jadi berani dulu. Berani dulu kalau menurut saya gitu, berani dulu. Nah setelah itu ya mereka diajarkan yang namanya nilai-nilai kebaikan itu di mana. Iya. Jadi kadang-kadang kan kita juga agak salah, jangan gitu nggak sopan kan gitu. Tapi anak dari situ udah mulai kita matiin tuh namanya kreativitasnya, Iya. berpikirnya gitu. Iya, iya. Ya pada saat itu ya bilang kan explore aja mereka. Nah ketika itu sambil berjalan ya kita Pelan-pelan. ajarkan norma dan Iya. aturan. Iya. Tanpa harus artinya ngebunuh namanya kreativitas mereka, ngebunuh eksploritas mereka gitu. Kalau yang sekarang terjadi sama teman-teman sekarang nih belajar via online tuh gimana tuh, Bang? Kebanyakan ngeluh Kang, gitu kondisinya ngeluh. Tadi karena memang tadi infrastruktur secara komunikasi juga kita terbatas. Yang kedua ya tadi gitu masalah keuangan atau ekonomi ya. Artinya secara infrastruktur artinya tadi sinyal yang kurang di suatu tempat. Gitu. Yang paling utamanya sih tadi kota sih. Kota. Ekonomi itu kan kota. Kadang-kadang handphone ada ya, Kadang-kadang handphonenya. Ini parebut yang Berebut yang budak. Iya. Mana rek nonton, iya nanti game gitu. Nonton semapur. Anaknya mau belajar. Ada yang belajar. Nah, itu ya tadi Kang, tadi dituntut buat orang tua gitu, Iya. khususnya ibu gitu untuk memang ngedampingin gitu, ngedampingin. Dan mau nggak mau juga bapak juga harus ya sebenarnya Iya, gitu pada iya. saat itu untuk itu. Gitu. Iya. Kang Feldi, kalau dilihat dari perjalanan kehidupan Kang Feldi sama Tini kan ini adalah satu rahasia Allah ya. Ya kan? Rahasia Allah kan yang kita nggak tahu gitu kan. Nah, berhubungan dengan rahasia Allah, Kang Feldi sendiri kalau memang misalkan mau bicara masalah diandaikan waktu diputar kembali gitu. Nah, ini kan harus saya tanyakan. Kang Feldi maunya seperti apa? Apa ya? lulus SMA langsung nikah. Sempet saya gitu. Oh gitu Sempet ya? mikir. Kalau Begitu kan? iya, Ah. kalaupun tahu memang kamu itu jodoh saya gitu. Kudu tiba lawe gitu ya. Tiba itu ya bobogohan gitu. Kalau saya ibadah Kan kawin gitu. Andaikan waktu bisa diputar kembali kan berarti yang SMA gitu ya. Luar biasa. Kang Feldi, kita mau reuni akbar nih. Iya. Kang Feldi kan juga saya tahu aktif lah, dalam artian aktif itu di 96 juga di grup juga memang bisa memberikan masukan buat teman-teman di 96. Ini untuk reuni akbar kita nih punya ide nggak atau saran nggak kira-kira? Karena kita 42 angkatan loh Kang Feldi. Ya, saya ingat Waduh, kan angkatan. waktu 13 tahun 96 ya kita bagian dari penggagas tuh, Iya. gitu. Dan 20 tahun 96 pun kita bagian dari penggagas. Ada dari 13 tahun dulu kita pernah ketemu, Ya. pernah ada gagasan waktu itu. Setidaknya yang namanya paguyuban atau lembaga alumni itu ya tadi kita mempunyai tadi kan dampak gitu. Khususnya ada dampak sosial. Artinya gini, pada sekarang ini kan kita udah mulai nih punya anak, mungkin punya cucu gitu. Artinya pendidikan pendidikan amat penting gitu buat kita. Ya minimal tadi impian saya sih gitu, yang namanya paguyuban alumni itu minimal dia udah punya yayasan yang bergerak di bidang pendidikan karena kita juga punya kebutuhan itu Kang. Iya. Bagian dari kontribusi Oke. alumni Semanik di dalam hal pendidikan gitu. Ya mudah-mudahan sih bisa berkontribusi terhadap dunia pendidikan Iya. karena kita juga membutuhkan gitu. Iya, Gitu, iya. gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar kongkow, ngobrol, hahihi nggak jelas gitu ya. Ada manfaat di situ ya. Tuh, Oke, mudah-mudahan berarti kita punya yayasan pendidikan lah gitu. oh yang ya nanti memang kita dibangun sama nanti kita obrolkan dengan tim dari panitia dan keluarga besar dari Semanik ya. Iya. Bagaimana kita membentuk satu badan gitu ya yang berhubungan dengan pendidikan gitu ya buat anak-anak kita tentunya kan. betul. Jadi dari kita oleh kita untuk kita kan gitu ya. Oke, Kang Feldi, tolong dong bilangin sama anak 96 untuk hadir ya. Iya, ajak. Ajak teman-temannya untuk hadir, silakan. Biar ketemu dengan pasangan Pasmina ini. Ya. Pernah masuk ke grup ini, Apa? cuman diusir nggak pernah komentar. Silakan. Ira kan rencana? Waktunya belum ditentukan, tapi yang pasti reuni akbar akan dilaksanakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman 96,
Kalau persatuan antara 96 mungkin udah erat gitu. Ya, Luar mudah-mudahan biasa, ya. kita bisa ngebangun lagi link yang lebih luas lagi gitu. Kita sadar bahwa di atas kita pun kita punya saudara gitu. Di bawah kita pun kita punya saudara, yang mudah-mudahan dengan menyatukan kekuatan itu kita bisa saling memberi dan saling menerima gitu. Mudah-mudahan pertemuan kita nanti ada manfaatnya. Iya. Gitu, dan mudah-mudahan juga berdampak baik terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, dan terhadap masyarakat umumnya pada mungkin gitu teman-teman, mudah-mudahan Bisa kita hadir, bisa hadir dan bisa silaturahmi untuk kebaikan Oke, kita. baik, luar biasa, terima kasih. Tadi satu lagi, Tentin, prinsip hidupnya apa? Apa? Prinsip hidup? Apa? I love you aja deh udah. Sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Oke, Kang Ferry, terima kasih waktunya. Sama-sama, Tentin mohon maaf, ya, ya. sudah jauh-jauh datang ke Deta Pos ya, luar biasa. Terima kasih juga buat rekan-rekan 96 yang sudah stay ya. Pasti nanyain apa kabar semuanya buat pasangan Pasmina ini ya, luar biasa. Terima kasih juga buat seluruh Baraya alumni ya, Baraya alumni yang sudah nonton di acara kita ya, di mana di Pasmina Pasangan Minggu Ayeuna. Baik, kita untuk ke kuis ya. Untuk sore hari ini, Teh Seli, sudah ada kuisnya nih berhubungan dengan kedua bintang tamu kita ya. Cuma 2 ya? Oke. Baik, untuk kuisnya. Oke. Nah, ini sebelum terjadi pernikahan antara kedua mereka, mereka pernah tentunya bertemu di satu tempat. Ya, pertanyaannya adalah lulus tahun berapa mereka kuliah? Kata nyambung pertanyaan teh. Ya, oke, setelah lulus kuliah tahun berapa mereka bertemu lagi? Tahun berapa mereka ketemu lagi? Jadi setelah lulus, ya setelah lulus, ini kan udah nggak ada komunikasi nih. Ya, tahun berapa mereka ketemu? Ya, tahun berapa mereka ketemu lagi? Ya, nah terus waktu zaman SMA mereka berdua adalah jurusan bio, ya biologi. Nah, ada pelajaran yang mereka nggak suka. Ini antara Kang Feldi dengan Tentin. Apa tuh? Kang Feldi apa yang nggak suka? Tentin apa yang nggak suka? Ya, kalau saya nggak suka semua. Ayang prewae. Ya. Dan terakhir, ya, alhamdulillah walaupun mereka di SMA tidak pacaran, tidak tidak dekat, jarang bertemu, ya. Tapi mereka, alhamdulillah, Allah takdirkan untuk menikah. Pertanyaannya adalah siapa yang menikahkan? Oh, bukan. Pertanyaannya adalah kameramen kita batuk. Ya. Aduh, nggak satu batuk wae. Panjang keceriannya. Dan pertanyaannya adalah kapan Kang Feldi dan Tentin menikah? Tanggal, bulan, dan tahun. Sebutkan. Oke, cukup 3 pertanyaan saja. Dan tentunya buat teman-teman semua ya yang ingin punya bantal, semapur ya, ada bantal semapur ya, terus ada gelas juga ya, ada topi juga, ada apa lagi? Kaos juga ya, yang mau silakan bisa pesan di nomor bawah ini ya, langsung ke admin kami ya. Ada juga notebook ya, silakan, nanti ada nomor handphonenya di bawah ini. Jangan lupa buat teman-teman yang mungkin ketinggalan nggak nonton, teman-teman bisa langsung saksikan kita di Semapur TV ya, tentunya di channel YouTube Semapur TV. Jangan lupa juga untuk teman-teman like and subscribe. Dan sampai ketemu lagi dengan saya dan Dinda di acara Pasmina Pasangan Minggu Ayeuna. Mundur sedikit boleh? Kita bilang ajiben guys ya. Siap. Semapur ajiben guys. Sekali lagi, Semapur ajiben guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permio. Nuhun.